years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Hari ini kita memeriksa dua saksi. Harusnya 7 saksi, tapi yang kita periksa hanya 2. Kenapa bisa begitu? Karena 2 orang saksi itu, pelapor dan saksi, semuanya keterangannya bohong-bohong. Ada kurang lebih 10 kebohongannya. Apakah saudara melihat, mendengar, atau mengetahui saudara Dr. Ike Parida SHMH memberi keterangan palsu di pengadilan? Ternyata tidak tahu dia. Apakah sudah pernah melihat Dr. Ike Parida bersaksi? Tidak tahu. Kapan Dr. Ike Parida SHMH memberi keterangan palsu? Dia bilang antara 2012 sampai dengan Februari 2020. Sedangkan Ibu Ike Parida tidak ada ke pengadilan di tahun itu. Yang kedua, kesaksian atau keterangan palsu daripada yang ada di situ adalah bulan Mei 2020. Ini kan bohong jelas, kurang 3 bulan lagi. Siapakah yang memberi keterangan? Nah, dia tidak tahu. Kami tunjukkanlah ke depan berita acara pemeriksaan sumpah atas nama siapa itu namanya, perempuan itu. Nah, baru dia sadar. Kemudian apakah saudara menyesal, gitu kan? Mengetahui bahwa bukan Dr. Ike Parida yang memberikan sumpah palsu itu, yang saudara sebut sumpah palsu. Dua-duanya menyesal. Begitulah kira-kira persidangan hari ini, tambah dengan keterangan-keterangan lain. Selain saksi-saksi ini berbohong, juga keterangannya berbohong. Seperti di pasal 9, pasal 10, keterangan apa yang membuat saudara melaporkan katanya. Padahal dia bukan pelapor. Yang pelapor adalah ICT Fatima. Nah, dia bukan pelapor. Anda baca dulu nggak? Atau Anda diberi atau kebebasan? Bagaimana Anda bisa memberi keterangan ini? Oh, saya bukan pelapor. Anda diperdengarkan dulu oleh penyidik, oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baru saudara jawab. Dia bilang lupa. 2 tahun lalu, sedangkan 12 tahun lalu diingat. Jadi itu sangat jelas berbohong. Kemudian demikian juga dengan ICT Fatima, banyak bohong-bohongnya. Nah, paling lama tadi kami periksa adalah saksi ICT Fatima karena bohong-bohong, tapi begitu diperlihatkan bukti-buktinya oleh Dr. Ike Parida tidak bisa jawab dan bohongnya itu ketahuan. Kita bilang tadi, Anda mengatakan kerugiannya 3,5 miliar. Coba jelaskan, apa itu? Gitu, ya kan? Karena Anda penjual, sedangkan Ike Parida pembeli. Bagaimana Anda rugi 3,5 miliar? Dia tidak bisa jelaskan. Kemudian, apartemen Anda jual, tapi kok Anda tidak mau menyerahkan? Padahal putusan pengadilan ingkrah menjelaskan demikian. Harus Anda serahkan itu. Dan itu ada 10 poin. Dia bilang tidak tahu. Anda bagian manajer daripada EPH atau bukan? Bagian legalnya atau bukan? 15 tahun Anda kerja di EPH. Kok Anda tidak tahu gitu loh? Sayang sekali Anda bagian legal tapi tidak tahu gitu loh. Kemudian dia bilang betul-betul tidak tahu. Maka heran kita, kok legal kok bisa begitu? Kalau begitu, bos EPH konsultasi sama siapa dong? Kalau legalnya kayak begitu. Anda S1 atau S2? S1. Anda pernah dengar nggak panel banding? Apa itu panel banding di Mahkamah Konstitusi? Tidak tahu. Tidak tahu putusan mengikat dan terakhir. Apa begitu? Maka saya beritahu kepada EPH atau Pakuan Group supaya dipecat itu, karena Pakuan Group rugi mempekerjakan seperti itu. Kemudian ditanya lagi,
sama kita. Anda mengirim surat kepada Dr. E. Parida tahun 2015 ya, mengajak Dr. E. Parida membuat apa namanya itu notaris, karena notaris Anda bilang tidak sanggup. Kemudian Dr. E. Parida menyodorkan atau membuka notaris, tapi Anda tidak memberikan satu kertas pun. Apa alasannya? Dia bilang pertama dia berbohong. Oke, saudara bagian legal, mulai kapan Anda memberikan apa namanya itu AJB, kemudian sertifikasi? Mulai kapan? Dia bilang baru 2022 ya. Kenapa baru 2022? Sedangkan 2015 Anda tidak membujuk Dr. Iparida. Saya bilang begitu. Dia tidak bisa jawab. Dia bilang dia hanya linglung. Jadi seperti itulah saksi daripada Pakuan Group, bohong terus. Pokoknya kami minta kepada hakim supaya diterapkan pasal 174 junto pasal 242. Ini orangnya pantas menerima itu, saya bilang gitu. 9 kali menang. 9 kali dia menang, tentu dia harus menuntut kerugian. Berapa jumlahnya, Bang? 9 kali kali 500 juta itu 2,5 miliar. Ditambah 3 juta 50 apa itu? Miliar. 50 ribu, 50 juta. 3 juta 50 ribu. 3 juta 50 juta. 3 miliar 50 juta ya. Kemudian belum lagi perkara pidana ditahan seperti ini. Tentu akan ada permintaan ganti rugi. Buktinya kami minta hakimnya diganti. Ya. Karena hakimnya itu menolak eksepsi kita. Orang eksepsinya jelas. Terdakwa diadili dalam keadaan sakit. Kok terdakwa diperiksa lagi sakit? Saya lagi di Bogor. Maksudnya bagaimana nih? Begitu. Udah dakwaan ketiga dibacaan itu udah separuh. Kemudian jaksanya berbohong. Berbohongnya di mana? Dia bilang telah kirim surat ke terdakwa, tapi sampai hari ini tidak ada. Keluarga juga tidak ada, penasihat hukum juga tidak ada. Jadi inilah persekongkolan antara majelis hakim dan apa namanya itu terdakwa bersekongkol jahat di persidangan. Maka saya akan laporkan besok ke Mahkamah Judisial atau Komisi Judisial supaya orang itu diadili. Karena tidak boleh seperti ini. Karena melanggar pasal 145. Satu lagi, apakah Anda tahu ini mengenai SP3? SP3 dari Kapolri, CQ Kabar Reskrim, CQ Karwasidik? Dia bilang tidak tahu. Loh, bukannya Kapolda dikirim, pelapor juga dikirim, kami dikirim? Dia bilang tidak tahu. Apakah itu sungguh-sungguh dia tidak tahu? Dia bertanggung jawabannya hanya kepada Tuhan Elohim.